Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, pada pagi hari ini bisa berkumpul di Zoom meeting ini sehingga kita membahas mengenai kaidah-kaidah tafsir terkait tauhid insyaallah. Untuk kelompok 4 ini beranggotakan 3 orang, yaitu Jelita Arsyin Waraini, Koeta Maulidiyah, dan Nestia Fitri Nasrul. Untuk pembahasan pertama mengenai pengertian tauhid akan dibahas oleh Jelita Arsyi. Jelita, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Suaraku udah kedengaran kan sekarang ya? Jelas. Oke, alhamdulillah. Sekarang pengertian sebentar. Yang pertama, pengertian tauhid. At-tauhid dari segi etimologi adalah asyad, yang artinya mengeratkan, atau al-ihkam, yang artinya mengukuhkan. Seperti kamu mengatakan uqidul iqd, yang artinya Anda mengeratkan perjanjian itu. Al-waqad adalah tali untuk mengikat sapi ketika diperah. At-tauhid dimasukkan ke kalimat untuk menghilangkan keraguan dan memperkuat makna. At-tauhid dari segi terminologi didefinisikan oleh sebagian ahli adalah menambahkan kata untuk menekankan dan memperkuat makna yang sudah ada sebelumnya. Dalam ilmu nahwu disebutkan pengertian tauhid ini adalah at-tauhidu tabi'un yudkaru fil jumlati litamkinil makna fin nafsil mukhatabi au daf'un tauhimu ladaihi au izalatil khata' inda ta'wil wa yattabi'ul muakkidu fil i'rab. Yang artinya tauhid adalah pengikut yang disebutkan dalam kalimat untuk mengaktifkan makna pada orang yang dituju, atau untuk menangkal ilusi, atau untuk menghilangkan kesalahan saat menafsirkan. Contohnya, ja'al mu'allimu nafsuhu. Guru telah datang dirinya sendiri. Nah, kata yang merupakan tauhid bagi yang kata di atas itu adalah bahwa maksudnya guru itu datang sendiri, nafsun. Dalam hal ini yang mengikuti yakni kata menjadi tauhid atau penguat. Jadi yang nafsuhunya ini yang menjadi tauhid, yang menguat bahwa guru itu telah datang. Yang selanjutnya bagian kaidah-kaidah tafsir terkait tauhid. Di sini ada 3 kaidah. Yang pertama kaidah 89, yaitu tauhid meniadakan kemungkinan majaz. Kaidahnya berbunyi at-tauhidu yanfih timalal majaz. Artinya tauhid meniadakan kemungkinan majaz. Tauhid adalah kata yang ditambah untuk tujuan menekankan makna agar menghilangkan keraguan. Nah, sedangkan majaz adalah kata yang digunakan pada sesuatu yang tidak diperuntukkan baginya, karena adanya hubungan serta petunjuk yang menghalanginya dari terkehendakinya makna asalnya. Nah, dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa dua bentuk ungkapan ini berlawanan. Tauhid menekankan makna sehingga maknanya tegas, sedangkan majaz sebaliknya, maknanya tidak sebenarnya. Contoh tauhid dalam Al-Qur'an ini kaidah 89 pada Quran surah An-Nisa ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan benar-benar bicara. Tauhid di sini pada kata kerjanya yaitu kalama, berbicara, yang diberi penekanan dengan masdarnya yaitu takliman, benar-benar bicara. Dengan penekanan itu, maka kemungkinan makna lain dari menjadi hapus. Maka pengertian ayat itu adalah bahwa Allah benar-benar bercakap-cakap dengan Nabi Musa, tidak melalui ilham, isyarat, dan sebagainya. Namun, bagaimana cara Allah bercakap-cakap tersebut, itu kita tidak tahu rinciannya. Jadi yang digarisbawahi ini ya teman-teman, kalama takliman. Taklimannya ini menjadi penguat.
Seperti itu. Contoh lainnya pada Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya salam. Taukid juga pada kata kerjanya tasliman. Ayat ini bermaksud untuk kaum muslimin yang diminta agar benar-benar mendoakan keselamatan beliau, supaya para malaikat juga mendoakan keselamatan mereka. Dengan demikian, makna salimu tidak lain adalah mendoakan selamat, tidak ada arti lain dari sifatnya majazi. Jadi taslimannya ini menguatkan salimu, bersalamlah gitu. Dengan sebenar-benarnya salam. Lalu yang kedua, kaidah yang ke-90, semakin banyak persoalan, semakin banyak taukid. Bunyinya, kaidah ini kulama adumal ihtimamu katurat takkid. Semakin banyak keperluan, semakin banyak taukid. Taukid memberikan penekanan bila ada persoalan penting. Penekanan itu bertambah atau berkurang sesuai pentingnya persoalan. Taukid juga diperlukan bila yang disapa atau mukhatab memerlukannya dan juga bisa bertambah atau berkurang sesuai keperluannya itu yang akan dapat dilihat pada kaidah-kaidah selanjutnya. Yang A, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Jelita Arsy. Selanjutnya ungkapan dengan satu kata atau huruf akan dibacakan oleh Fitri Nasrul. Kepadanya dipersilakan. Baik, penekanan ungkapan dengan satu kata atau huruf. Innallaha ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Kata untuk mentaukidkan adalah inna. Taukid diperlukan dalam ayat itu karena ayat didahului innama yang merupakan bagian dari adah al-harsh, yakni alat untuk membulatkan, artinya hanya. Maksudnya hanya yang disebutkan itulah yang dipesankan untuk haram dimakan. Artinya yang diharamkan hanyalah bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Bahkan dalam keadaan terpaksa seperti tidak ada lagi makanan tidak ada lagi makanan, sedangkan bila tidak memakan yang diharamkan itu sedangkan bila tidak memakan yang diharamkan itu nyawa bisa melayang, maka yang diharamkan itu pun dibolehkan memakannya sekedar untuk bisa mempertahankan hidup. Ungkapan itu bisa membuat orang ragu karena dalam satu segi ayat itu mengharamkan hal tertentu. Tetapi dalam segi lainnya membolehkannya sedikit. Masalah kemungkinan timbulnya keraguan itu perlu mendapat perhatian. Untuk itulah keraguan itu perlu dipupus dengan taukid, yaitu inna, yang artinya sesungguhnya. Maksudnya Allah benar-benar mengampuni dan menyayangi mereka yang terpaksa memakan yang dilarang pada saat yang sangat genting. Kemudian penekanan ungkapan dengan dua kata atau huruf. Innal abrara lafi na'im wa innal fuhara lafi jahim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Surat Al-Infitor ayat 13-14. Kata untuk menekankan pesan dalam ayat itu adalah inna dan lam. Perlunya dua alat artikel untuk menekankan makna digunakan sekaligus dalam ayat itu menunjukkan bahwa persoalan lebih genting dan karena itu perlu mendapat perhatian lebih. Masalahnya adalah manusia yang telah diciptakannya seimbang fisik dan mentalnya dan yang telah disunahkannya secara unik berbeda dengan orang lain itu. Seharusnya mensyukuri nikmatnya itu dengan mematuhi perintahnya.
Apalagi supaya manusia mematuhi perintahnya dengan tetap berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat. Allah menyediakan malaikat-malaikat pencatat amal secara akurat sehingga tidak akan ada perbuatan yang luput darinya sekecil apapun. Dan untuk lebih mendorong lagi manusia berbuat baik, perlu ditekankan lagi kepada mereka bahwa orang yang berbuat baik nanti di akhirat akan bahagia dan yang berbuat jahat akan sengsara. Oleh karena itulah, pesan itu perlu diberi penekanan dengan dua alat sekaligus, yaitu inna dan lam itu. Kemudian penekanan ungkapan dengan 3 kata atau huruf. Terdapat di surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusakum azwajan litaskunu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Penekanan ungkapan dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu dinyatakan dengan 3 cara sekaligus, yaitu yang pertama, kata inna yang bermakna menekankan pesan. Yang kedua, kata fi dzalika atau kalimat inversi di mana predikat didahulukan dari subjeknya, yaitu la ayati, gunanya adalah untuk menekankan pesan. Dan yang ketiga, huruf lam yang berarti sungguh, untuk menekankan. Maksud 3 penekanan disampaikan sekaligus dalam ayat itu kiranya adalah untuk lebih menggugah perhatian manusia tentang bagaimana besar nikmat Allah kepada manusia dalam kehidupan berumah tangga, di mana kebahagiaan secara fisik dan mental tiada taranya, seharusnya manusia mensyukuri dan mematuhinya. Kaidah ke-91. Pada dasarnya taukid digunakan apabila disapa mengingkari atau meragukan pesan. Pada kaidah yang diterangkan bahwa taukid hanya diperlukan bila pesan sangat perlu mendapat perhatian, kaidah itu berkaitan dengan kaidah ini, yaitu bahwa taukid itu diperlukan bila yang disapa mengingkari pesan. Hal itu dari segi yang disapa, dari segi isi pesan taukid diperlukan bila ada persoalan penting sekali. Kemudian ada taukid bertingkat sesuai dengan tingkat pengingkaran atau keraguan lawan bicara, yang berbunyi aslu annal kalama yu'akkadu idza kana al-mukhatabu munkiron au mutaraddidan wa yatafawwatut takidu bihasabi kuwatin ingkari wa dha'fih. Artinya pada dasarnya kalimat ditakwid bila lawan bicara mengingkari atau meragukan pesan, tingkat taukid sesuai dengan tingkat kekuatan atau kelemahan pengingkaran. Contohnya pada surat Yasin ayat 14. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Yang artinya yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Dalam ayat ini dikisahkan bahwa ada 2 orang Rasul Allah yang diutus kepada suatu negeri. Kemungkinan atau khia, tetapi penduduk negeri itu menolaknya.
Lalu Allah memperkuat mereka dengan seorang rasul lagi, supaya penduduk itu yakin dengan kerasulan mereka. Tidak membantahnya lagi, maka para rasul itu menyatakan ungkapan di atas. Ungkapan mereka itu mengandung dua taukid, yaitu inna dan kalimat nominal. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nestia. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan adalah saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun mereka taukidkan pesan mereka, kaum mereka itu tetap membantahnya dengan menyatakan 3 hal. Mereka manusia seperti mereka juga, lalu Allah tidak pernah menurunkan apa-apa, dan mereka itu berbohong. Yaitu ada pada ayat 15 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qalu antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahman anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Artinya, mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Lalu yang selanjutnya, poin B, lawan bicara tidak jelas-jelas menolak atau meragukan pesan tetapi ia belum mengakuinya. Maka ia digolongkan sebagai mengingkarinya. Untuk kaidahnya berbunyi, waqad yu'akkadu wal mukhatabu ghairu munkirin li'adami yarihi ala muqtada iqrari zilu manzilatal munkir, yang artinya taukid ada kalanya diberikan padahal lawan bicara tidak mengingkari pesan. Hal itu karena ia melakukan upaya-upaya untuk dapat mengakuinya. Ia karena digolongkan sebagai yang mengingkari. Membantah tuduhan kaum mereka itu, mereka mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun. Yang artinya, mereka berkata, mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepadamu. Ungkapan itu mengandung 3 taukid pula sekaligus, yaitu inna, kalimat nominal, dan lam taukid. Jelaslah bahwa taukid diperlukan bila lawan bicara menolak atau meragukan pesan, dan tingkat taukid itu sesuai dengan penolakan atau keraguan. Menurut Al-Zamakhsyari, kalau cara biasa, ungkapan tidak perlu ditaukid. Meragukannya, taukid lebih baik diberikan. Bila ia menolaknya, taukid wajib diberikan. Lalu contohnya pada Quran surah Al-Mu'min ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Yang artinya, kemudian sesudah itu, kalian benar-benar akan mati. Dalam ayat itu, pesan kematian dinyatakan dengan 2 taukid, yaitu dan lam taukid. Padahal kematian itu tidak menolaknya atau meragukannya. Yang terjadi adalah bahwa cara itu lalai. Lalai dalam hal ini disamakan dengan menolak atau bukan. Karena itulah pesan perlu diberikan taukid. Lalu selanjutnya poin C, taukid tidak diberikan lawan bicara menolaknya. Itu karena bukti-bukti jelas yang menyebabkan orang yang harus segera kembali untuk memperhatikan bukti-bukti itu. Bila mereka mengingkarinya, pasti mereka tidak mengingkarinya. Kaidahnya adalah waqad yutraku ta'kidu ma'a inkaril mukhatab liwujudi adillatin zahirah. Lau ta'ammalaha la raja'a anil. Yang artinya, taukid ada kalanya tidak diberikan pada lawan bicara mengingkari, padahal lawan bicara mengingkari pesan. Hal itu karena dalil-dalil sudah begitu jelas. Bila ia memperhatikannya, ia pasti tidak akan mengingkarinya. Contoh pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innakum yawmal
tub'atsun, yang artinya kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Mengenai kematian pada ayat sebelumnya, kemudian kematian setelah itu, sesungguhnya kamu pasti mati. Penekanan tangnya dilakukan dengan dua alat taukid. Itu pada tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Padahal yang mengingkarinya tidak ada. Hal itu berbeda dengan kebangkitan dalam ayat ini. Penekanan dilakukan dengan satu alat taukid saja, yaitu inna. Padahal yang banyak sekali. Hal itu karena kebangkitan itu tidak diingkari, karena dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk mengenai begitu jelas dan tidak mungkin dipungkiri. Tetapi yang disapa tetap saja memungkirinya. Maka dalam hal itu ia disamakan dengan orang-orang yang tidak memungkirinya berdasarkan kecukupan dalil itu. Karena itulah taukid cukup dilakukan dengan satu alat saja. Gunanya untuk mendorong agar perhatian dalil-dalil yang jelas itu. Bila ia memperhatikan dengan seksama, ia pasti tidak akan memungkirinya. Baik, ini adalah slide terakhir. Sekian presentasi dari kami, teman-teman dan Bapak. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagaimana teman-teman? Dipersilakan. Silakan kelompok berikutnya ya. Iya. Berkewajiban untuk bertanya. Bagaimana kelompok 5? Lebih dahulu. Pemakala izin bertanya. Baik, dipersilakan. Nah, jadi kan yang di poin C itu, bentar. Iya. Yang halaman Boleh perkenalan 9, dulu. ya. Oh iya. Ya, saya Maharani dari kelompok 5 izin bertanya. Jadi di halaman 9 yang poin ya di halaman 8 ya. Di halaman 8 yang poin C itu kan contohnya penekanannya itu cuma satu ya. Inna doang gitu kan. Ya. Itu udah termasuk penekanan kan? Maksudnya di sini kan ditulisnya taukid tidak diberikan padahal lawan bicara menolaknya gitu. Oke. Ya gitu. Oh, berarti pertanyaan inanya itu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih, Maharani. Ya, terima kasih juga. Baik, yang lain, teman-teman? Makala izin bertanya. Ya, silakan. Saya Minhatul Maula ingin bertanya mengenai ini ayat pada surah Al-Hijr ayat 9. Di situ kan ada berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, itu masuk pada kaidah berapa dan penjelasannya?
Terima kasih. Oke, baik. Berarti ini surah Al-Hijr ayat 9 yang tadi dibacakan ya. Untuk kaidahnya, untuk kaidah berapa beserta penjelasannya. Baik, terima kasih. Untuk yang lain, mungkin satu dulu sebelum kita tutup kloter. Bagaimana? Persilakan. Yuk, satu lagi. Atau mau dijawab dulu oleh Jelita? Bismillah, aku mau coba jawab punya Maharani ya. Tadi Maharani pertanyaannya taukid halaman 8 taukid tidak diberikan padahal lawan bicara menolak. Nah, ini kan satu taukid doang ya, inna. Nah, ini apakah udah termasuk penekanan? Intinya gitu ya. Nah, ini aku berarti mau jelasin ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, sebagaimana di makalah, taukid tidak diberikan padahal lawan bicara menolaknya. Ini maksudnya inna summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Nah, innanya ini ini penekanan tapi hanya satu gitu. Apa namanya? Di ayat sebelumnya summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Nah, ini taukidnya ada dua, inna dan la. Padahal yang mengingkarinya jadi maksud ayat ini belibet-libet nggak ya kata-katanya? Lanjut, Jeli. Terus kok. Bapak maaf ya kalau ada yang salah. Untuk kaidah yang ini maksud taukid tidak diberikan di bukunya seperti itu sih bacanya. Cuman ini menurut kami emang udah taukid sih karena kan inna itu masuk bagian inna lam summa enggak inna lam gitu. Nah, ini jadi inna termasuk taukid. Penekanan. Gimana ya kata-kata itunya ya? Sederhananya. Ya, bisa dipahami pengarang. Kalau dari penjelasan ini yang aku pahami sih ayat ini kan berbicara tentang dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Nah, ini penekanannya hanya satu inna. Sedangkan di ayat sebelumnya taukidnya ada dua, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Nah, maksudnya kenapa hanya satu? Karena
hal itu karena kebangkitan tidak seharusnya diingkari, karena dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk mengenai hal tersebut begitu jelas dan tidak mungkin dimungkiri. Sebentar. Tapi kalau dari pertanyaan Maharani, ini kalau menurut kami taukid sih, penekanan gitu. Inna yang di bagian C ini. Begitu, Ran. Iya. Walaupun masih agak bingung juga sih, itu kenapa kenapa ada satu aja gitu. Ya mungkin nanti Penekanan. lebih lengkapnya Bapak bisa beri tambahan ya. Iya. Gitu, Ran. Makasih Pemakalah. Ya. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan satu lagi? Kak Konit, Ya, aku mau nanya ya, Nelvi. boleh dipersilakan, Alfi. Ya, yang di halaman 7, itu Ya. kan yang habis ngebahas ayat berapa nih? 16. Ungkapan itu mengandung 3 taukid pula sekaligus. Inna, kata nominal, dan la taukid. Nah, di sini kata nominalnya itu maksudnya kayak apa gitu. Terus contoh ayat ini di mananya yang kalimat nominalnya itu. Gitu aja, Kak Konit. Makasih ya. Ngerti nggak? Berarti intinya tentang kalimat nominalnya ya, beserta contohnya. Iya, Baik, terima kasih, Nafi. sama-sama Kak Konit. Baik. Untuk pertanyaan Inhal, ini coba kita itu ya, jawab bersama-sama untuk maksudnya dari kelompok 4 akan menjawab bersama-sama. Untuk tadi yang dipertanyakan oleh Minhatul Maulana mengenai surah Al-Hijr ayat 9, itu masuk kaidah berapa dan penjelasannya. Nah, untuk latihan sendiri yang sudah kami cari dari asbabun nuzul surah Al-Hijr ayat 9 ini, yaitu mengenai keraguan orang-orang yang sampai mengejek dan mencemooh terhadap Quran dan Rasul gitu. Tapi Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan, untuk menekankan bahwa tidak ada keraguan, ejekan atau itu yang mempengaruhi kesucian dari Al-Quran dan Rasul. Dan maka dari itu, untuk kalau dilihat di ayatnya ada 2 inna ya, Jelita? Iya, ayatnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, inna dua-duanya ini kalau menurut kami taukidnya. Sesungguhnya. Ya,
Jadi kalau untuk kata taukidnya itu yang nanya itu yang 2. Lalu kalau sih lebih apa ya? Maaf, sebentar. Untuk kaidah berapanya itu kaidah 8 kaidah 91. Karena mereka dengan jelas itu menolak atau meragukan ayat tersebut, mengingkari pesan. Untuk poinnya masuknya ke yang A. Itu dari kami ya. Untuk taukid bertingkat sesuai tingkat pengingkaran atau keraguan lawan bicaranya. Karena kalau yang dari B itu, lawan bicara tidak jelas-jelas menolak atau meragukan pesan, tetapi belum sampai mengakuinya. Sedangkan kalau untuk di Quran surah Al-Hijr ini, mereka dengan jelas mencemooh dan meremehkan Al-Quran dan Rasul. Dan kalau di C-nya kita diberikan, padahal lawan bicaranya menolaknya. Kalau di ayat kan taukidnya secara jelas itu inna tadi. Begitu Minhatul, kalau dari kami. Baik, Mungkin nanti untuk Bapak. penjelasan lebih lanjutnya bisa dikembalikan ke Bapak. Semoga bermanfaat dan jawab ya. Amin. Terima kasih, Bu Makala. Ya, terima kasih kembali. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir tadi dari Melvi, yaitu di halaman 7 di makalah, membahas ayat 16. Terus ada kata-kata nominal. Nah, kalimat nominalnya itu apa maksudnya dan contohnya itu bagaimana? Mungkin bisa dibantu jawab untuk bagaimana? Kalau yang dari aku cari ya, kalimat nominal itu maksudnya jumlah ismiyah dalam bahasa Arab. Nah, kalau di ayatnya, kan di sini contohnya, Itarsalna ilaihim mutnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitalitin faqalu inna ilaikum mursalun. Nah, kan inna dan kalimat nominal. Kalau dari pemakalah sih ya, kalau dari pemakalah kalimat nominalnya ini maksudnya mursalunnya. Karena di awal ayatnya kan it arsalna, kami mengutus arsalna. Nah, terus dikuatkan lagi mursalun. Sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Jadi menurut kami kalimat nominalnya itu mursalunnya. Tapi kalau dari segi kedudukan kan kalau jumlah ismiyah itu kan mubtada khobar ya. Aku masih bingung situnya. Gitu. Ya, mungkin sejauh ini kita bisa menjawabnya sampai situ dulu ya, Jelita. Benar. Oke, Ya, baik. makasih Pak Makalah. Terima kasih Alvin juga. Untuk yang lain bagaimana? Apakah masih ada diskusi lagi? Mungkin sejauh ini pertanyaannya itu dulu, Bapak. Mungkin bisa kembalikan ke Bapak terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang bertanya lagi bisa kita lanjutkan diskusinya. Persilakan kepada Bapak. Oke, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Oke. Saya pengen tahu dulu deh makalahnya. Saya pengen kenalan. Jelita Arsi sama Konita sama Mestia ya. Coba Jelita Arsi dari mana asalnya?
cerita? Dari Tangerang Selatan, Pak. Tangerang Selatan. Mana Tangerang Selatan? Pamulang. Pamulang. Oh, Tangerang. Nah, sekarang saya semoga. lagi di Turki, Pak, tinggalnya. Gimana? Iya, lagi di Turki tinggalnya. Oh, di Turki, di apa itu yang lagi ramai? Kapadokia, bukan, Pak? Kapadokia. Apa di Turki apa? Emang Itu tinggal jadi di sana kakak atau saya gimana? kan tinggal kakak saya nikah sama orang sini, terus saya dibawa gitu. Tinggal sementara karena kan juga kuliahnya online ya, Pak. Jadi kakak saya ngajak saya tinggal di sini dulu gitu. Ya, malah lumayan. Lumayan, di Pak. Turki, masa di Turki. Iya. Di sana sekarang lagi jam berapa? Malam berarti. Pagi, Pak, jam 6. Tapi belum subuh. Jam 6. Iya. Oh, iya. Jam 6 belum subuh. Subuhnya jam berapa Belum, berarti? subuhnya 6:30. Soalnya musim dingin, Pak. Oh, iya. Oke. Dingin ya. Lagi salju lah. Lagi salju-saljuan. Oke. Cerita Arsy. Dulu dari Iya, Pak. sebelum di IIK. Oh, saya di ini Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah, Pak. Mana itu? Di Ceger. Al-Qur'aniyah itu. Oh, Ceger itu. Iya, Pondok Aren. Oke. Ya, sana. Terus yang kedua Konita Maulidia. Dari mana asalnya? Iya, Bapak. Asli Madura tapi tinggal di Jakarta, Bapak. Asli Madura, tinggal di Jakarta. Iya, betul, Bapak. Emang lahirnya di Madura, tapi terus enggak. di Jakarta. Orang tua saya udah pindah ke Jakarta dari pas baru nikah. Dari pas abis kuliah langsung pindah ke Jakarta. Iya. Ya. Oke. Terus sebelumnya di mana, Konita? Kalau untuk sekolahnya umum, Pak. Cuma untuk setelah lulus SMA itu sempat pondok setahun. Di mana mondoknya? Di Tahfidz Camp Darul Quran. Yang Cianjur. Oke. Iya, Bapak. Oke, baik. Terus satu lagi Nestia Fitri Nasrul. Dari mana asalnya? Aslinya dari Padang, cuma lama tinggal di Tangsel. Tinggal di mana? Di Tangsel, Ciputat. Oh, Tangsel. Oh, di Ciputat. Ciputatnya mana Ciputatnya? Di daerah Kedaung ya, Pak. Oh, Kedaung. Ya. Dulu sebelumnya Ini sekolah umum SMK. SMK. Iya. AT. SMK-nya apa dulu? SMK berarti kejuruan. SMK kan? Iya, keperawatan, Pak. Apa? Keperawatan. Jadi perawat. Bukan yang linier. Gimana? Maaf, Pak, putus-putus. Kok lanjutnya malah di IAT gitu. Di IAT. Bukan di kedokteran atau apa gitu misalnya. Tadinya sempat perawat juga kuliah. Cuma sampai semester 2 aja, Pak. Oh, gitu. Pindah ke IKI. Oh. Oke. Oke, baik. Oke. Materi kita hari ini terkait tentang tauhid ya, kaidah tafsir terkait tauhid. Nah, kalau minggu lalu kita membahas tentang tentang sifat ya, wasf. Dan wasf itu tidak hanya sebatas sebagai tawabi ya, tawabi dalam artian tabi ya seperti naat atau gitu. Nah, tauhid ini pun juga sama. Ada kalanya tauhid itu dia berlaku seperti tabi ya, dan memang jadi tabi
Kalau misalkan yang pakai kata nafsuhu tadi ya, nafsuhu, nafsihi, nah itu tabi. Tapi kalau pakai lam taukid, inna ya, itu sudah tidak masuk dalam kategori tabi kalau dalam ilmu nahwunya. Oke, nah kenapa Al-Quran itu kok, atau kenapa kita penting membahas tentang tauhid dalam Al-Quran? Ya karena memang pada kenyataannya di dalam Al-Quran itu kita dapat menemukan banyak sekali ya pembahasan tentang tauhid itu. Ya. Dalam ilmu balaghah, kalau pernah belajar balaghah kalian, ketika membahas tentang khobar, itu ada paling tidak ada tiga jenis khobar. Ada yang disebut dengan khobar ibtidai. Ya, khobar ibtidai itu ya kabar permulaan, ibtida kan permulaan. Nah, khobar ibtidai itu diperuntukkan bagi orang yang masih dalam bahasa Arabnya kholiyud dihni. Kholiyud dihni itu kosong. Ya. Kita tidak tahu apa-apa, tidak mengenal apa-apa, langsung dikabari gitu ya. Itu tidak perlu tauhid kalau seperti itu. Ya. Misalnya kalian tidak tahu info misalnya ya dari kampus kemudian mengabarkan bahwa tanggal sekian kuliah mulai aktif. Maka itu disebut kabar ibtidai. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa-apa, kemudian dikasih tahu, gitu ya, dikasih tahu. Itu kholiyud dihni atau kosong gitu ya, kosong pengetahuan. Nah, yang kedua itu namanya khobar tolabi. Ya, khobar tolabi. Khobar tolabi itu khobar yang dia sudah di atas dari ibtidai ya. Nah, khobar tolabi itu menggunakan tauhid tapi satu. Ya. Nah, khobar tolabi sebagaimana namanya, tolab itu mencari, gitu ya. Itu diperuntukkan bagi orang yang sedang mencari info. Kalau tadi itu orang tidak butuh info, kemudian kita kasih info gitu. Nah itu ibtidai. Kalau itu nggak perlu taukid. Tapi kalau tolabi ini sedikit perlu taukid karena dia sedang mencari info. Kalian lagi nyari info tentang pendaftaran apa misalnya, ya benar-benar mencari gitu. Kemudian ada info yang ada orang yang ngasih tahu, maka umumnya ya atau kadang-kadang itu menggunakan satu taukid, ya beneran tanggal sekian gitu ya itu ditutup gitu misalnya pendaftarannya nanti tanggal sekian ini ditutup gitu sebentar lagi serius. Nah itu khobar tolabi. Nah ada tingkatan yang di atas khobar tolabi disebut dengan khobar ingkari ya dalam bahasa balaghah itu. Khobar ingkari itu diperuntukkan bagi orang yang mengingkari. Kalau kalian dapat info dari 2 atau 3 atau lebih dan infonya itu beda-beda ya, maka itu membutuhkan taukid yang lebih dari satu. Nah, misalnya tentang hari libur gitu ya. Kalian dapat dari si A bilang hari Senin besok kuliah libur. Si B ngomong bukan Senin tapi Selasa. Selasa besok kuliah libur. Nah, ini kan sudah ada perbedaan ya. Ya. Sehingga karena ada perbedaan, kita bingung. Gitu. Lalu ada kabar ketiga. Nah, yang ketiga ini kemudian beda lagi. Kalian sudah dapat kabar satu itu Senin, yang kedua bilangnya Selasa, yang ketiga bilangnya Rabu. Nah, orang yang ketiga ini karena ingin meyakinkan, sedangkan kalian sudah punya info liburnya Senin atau Selasa, maka agar dia lebih meyakinkan menggunakan taukid. Serius gitu ya. Tunggu beneran. Ya. Liburnya itu ya Rabu, bukan Senin atau Selasa. Maka menggunakan taukid, bahkan bisa-bisa taukidnya itu ya sampai wawohi misalnya. Ya. Nah, itu taukid bertingkat, itu level tinggi ingkari tadi. Ya, ingkari. Atau hal-hal yang misalnya dia awalnya mengingkari. Ya, ini dalam Quran ya banyak nanti. Karena Quran itu kan memang
objeknya ya, objeknya itu kan orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka itu mengingkari keberadaan Allah, mengingkari tentang kenabian Nabi Muhammad, mengingkari ayat-ayat gitu. Ya, sehingga ya wajar. Kemudian banyak dalam Al-Qur'an itu menggunakan taukid gitu, karena memang ditujukan untuk hal tersebut. Gitu. Nah, itu tingkatan ya dalam ilmu balaghah itu ada khobar ibtidai, itu yang khobar pemula ya, ketika orang itu dia kosong ya, tidak punya info apa-apa. Kemudian khobar tolabi itu yang orangnya ragu-ragu itu ya antara A atau B misalnya. Kemudian untuk meyakinkan menambahkan satu taukid ya, itu disebut khobar tolabi. Tapi kalau yang ketiga itu orang yang mengingkari sampai level mengingkari, yang dikasih 2 taukid atau bahkan lebih 3 taukid gitu ya, misalnya. Nah, itu dalam balaghah itu seperti itu ya. Jadi ada sisi, makanya kalau kita membaca dengan ilmu balaghah, hal-hal semacam ini bisa ditemukan ya. Ketika Allah bilang innallaha ghafurur rahim, itu bukan sekedar sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha pengasih gitu. Bukan hanya sekedar datar gitu. Tapi kita harus membayangkan bahwa di situ inna itu ada sesungguhnya gitu. Ada taukid yang menguatkan. Sehingga ketika ada penguatan itu kan ada artinya. Gitu, ada artinya. Kalian mengabarkan info tadi kan. Kalau orangnya kalian ini ya biasa saja, santai. Besok libur dan dia langsung percaya. Tapi kalau orang ragu ya, maka pakai satu. Serius besok libur. Gitu. Tapi kalau dia masih ingkar, bahkan ingkari, maka pakai lebih dari 2 bahkan, atau minimal 2. Wallahi gitu ya, sungguh besok libur beneran gitu. Ya, misalnya seperti itu dalam ilmu balaghah ya, kemudian dipakai oleh Al-Qur'an. Nah, kalau kita melihat sisi itu kan akan tahu gitu ya nadanya. Nada Al-Qur'an itu seperti apa sih gitu ya. Oh, ini nada sedang ingin gitu ya, Al-Qur'an ingin membuat orang itu percaya sehingga pakai taukid. Ingin membuat si lawan bicara Al-Qur'an itu mati dia terpatahkan gitu ya, terbantahkan. Itu juga pakai taukid ya, dan seterusnya. Nah, sehingga apa yang ditampilkan tadi dalam slide ya, itu adalah bentuk-bentuk dari jenis taukid ya, dengan berbagai tujuan. Ada misalnya tadi taukid yang fi ihtimal al majaz. Taukid meniadakan kemungkinan dipahami secara majaz. Ini juga. Karena kalau dalam majaz itu tidak perlu taukid. Adanya taukid itu menunjukkan secara hakikat gitu ya. Jangan dipahami secara majazi gitu. Jangan dipahami secara majazi. Kita sehari-hari misalnya untuk pemahaman majazi. Kalau di contoh adanya taklima itu menunjukkan kalam ya, Allah berkalam, berbicara ya. Jangan kemudian itu ditakwil dengan pemahaman yang lain. Ya, pokoknya Allah bicara ya, karena di situ ada taklima ya. Seolah-olah Allah itu ingin menegaskan ya, Allah berbicara dengan Musa dengan benar-benar bicara gitu ya, dengan keseriusan gitu ya. Oke, itu di antara contoh tujuan atau penjelasan terkait taukid ya. Atau misalnya semakin banyak persoalan, semakin banyak taukid ya. Ya tadi levelnya ya, ketika dia hanya ini ya sudah, nggak perlu taukid. Mulai ragu-ragu maka ditaukidin. Makin ingkar maka makin ditaukidin. Itu sesuatu yang wajar. Ya, sesuatu yang wajar.
Maka di situ penggunaannya adalah 1 kata, 2 kata, 3 kata. Nah, kemudian pada dasarnya taukid digunakan apabila yang disapa mengingkari atau meragukan. Itu secara hukum dasarnya. Sehingga kalau tidak ada pengingkaran, ya tidak ada keraguan, sebenarnya orang itu nggak perlu. Ya, kalian ya, ketemu teman, dia masih kosong tadi ya, tidak tahu apa-apa. Kalian ya tidak perlu mentaukid-taukidkan. Gitu. Tidak perlu menggunakan inna atau lati. Tidak perlu karena dia masih kosong kok. Ya, dia tidak sedang mengingkari atau sedang tidak ragu. Gitu. Maka tidak perlu. Itu secara hukum awal itu seperti itu dalam taukid. Ya. Jadi dilihat dulu lawan bicaranya untuk menggunakan taukid. Nah, Allah itu pun juga menggunakan hal yang sama. Ya, menggunakan hal yang sama. Oke. Nah, kemudian tadi lagi ada taukid tidak diberikan padahal lawan bicara menolaknya. Nah, ini ya. Wakot itrakut takkid maingkar ilmu khotob terkadang. Ya, tapi terkadang ini ya. Artinya tidak semuanya. Terkadang tidak ada taukid padahal mukhatab itu sedang ingkar. Gitu. Nah, ini kenapa? Liwujud di adillatin dhahirah. Karena adanya dalil yang lebih jelas. Ya, dalil ini tidak perlu butuh penguatan karena sudah bisa dipikirkan sendiri. Gitu. Nah, berkaitan dengan tadi beberapa pertanyaan ya, termasuk diantaranya adalah yang bagian ini. Gitu. Tadi kan ditanyakan apa tadi ya? Yang bagian ini juga kan, ya, taukid tidak diberikan. Maksudnya tidak diberikan di sini bukan tidak diberikan secara utuh, ya. Ada tapi levelnya kecil, ya, levelnya kecil. Ataupun bisa jadi tidak ada, ya, bisa jadi tidak ada. Tetapi yang dicontohkan di sini kan misalnya summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Padahal kalau tadi pakai teori yang saya sampaikan, ada khobar, ibtidai, tolabi, ingkari, ya. Harusnya levelnya ini sudah ingkari, sehingga kalau sudah ingkari itu harus menggunakan 2 taukid, gitu. Tapi kenyataannya di sini justru hanya pakai 1 taukid, gitu. Kenapa? Pertanyaan gitu. Kenapa kok tidak pakai 2 taukid? Ya karena liwujud di adillatin dhahirah sudah ada dalil yang jelas, ya, sehingga tidak perlu capek-capek lah. Nah, ini biasanya berkaitan dengan tauhid ya, tauhid ya, berkaitan dengan akidah. Saya kasih contoh lain ya, di juz 3 awal itu ada ayat la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy, gitu. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, ya, sungguh telah jelas ya petunjuk dari al-ghayy, ya, dari penyesatan. Nah, itu cukup pakai kata qad saja, tidak perlu pakai tambahan lagi. Kenapa? Ya, karena yang cukup jelas. Kenapa kok di situ Allah itu mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan. Nah, ini kalau yang salah pemahaman ya, hanya mengambil la ikraha fid din itu kemudian menyimpulkan, oh ini petunjuk apa? Dalil pluralisme agama. Itu kalau yang ambil la ikraha fid din. Dalil bahwa semua agama benar, nyatanya Allah tidak memaksa. Nah, itu salah, itu pemahaman seperti itu. Ada lanjutannya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Allah tidak perlu gitu ya, memaksa-maksa orang. Ya, kita itu tidak perlu memaksa-maksa orang lain agar masuk Islam. Kenapa? Ya, ya karena qad tabayyana rusdu minal ghayy. Petunjuk itu sudah jelas. Orang itu sudah dapat membandingkan kalau Islam itu benar gitu ya. Dalam hal akidah misalnya, siapapun sebenarnya ya, secara logika itu dapat memahami kalau Islam itu ada apa, Tuhannya itu Allah ya, dan Allah Maha Satu, itu lebih mudah untuk diterima gitu dibandingkan dengan
Tuhan itu banyak, gitu. Ya, Tuhan kok banyak, lebih dari satu, 3 lagi misalnya. Itu kan secara logika itu sulit diterima malah gitu. Justru yang mudah diterima itu kalau Tuhan itu satu, karena yang ngurus semuanya. Nah itu jelas gitu ya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Petunjuk kepada Allah itu lebih jelas. Sehingga karena sudah terlanjur jelas, ya maka tidak perlu gitu untuk ngoyo-ngoyo sampai menggunakan taukid bertingkat-tingkat tadi. Ya, tidak perlu kok sampai menggunakan ingkari, meskipun orang-orang kafir itu mengingkari gitu ya keberadaan Allah. Ya. Gitu. Sehingga dalam ayat-ayat lain pun juga banyak kok yang dalam hal mengenai ayat-ayat tentang Allah itu tidak perlu ya menggunakan taukid. Coba bayangkan, kul huwallahu ahad, nggak ada taukidnya sama sekali. Katakanlah ya bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Satu. Tidak perlu menggunakan sungguh Maha Satu. Ya, kenapa? Ya karena tidak dibutuhkan gitu. Tapi kan orang-orang kafir itu mengingkari. Iya benar mengingkari, tetapi tidak perlu ngoyo-ngoyo pakai taukid. Gitu. Mereka mikir sendiri itu bisa bahwa Allah Tuhan itu ya satu, nggak mungkin lebih dari satu. Gitu. Nah itu maksud dari waqad itraku tadi. Nah di sini kenapa kok kenapa kok pakai inna gitu ya? Katanya tidak memakai ya. Taukid tidak diberikan pada lawan bicara menolaknya. Ini dalam kerangka tadi ya, khobar ingkari. Gitu. Khobar ingkari. Meskipun objeknya, mukhatabnya itu khobar ingkari, tapi orang yang qailnya ya Allah dalam hal ini Quran itu cukup menggunakan khobar tolabi saja, yang hanya menggunakan satu taukid gitu ya. Nah, itu hanya tolabi. Dia tidak sedang untuk melawan orang yang mengingkari. Biarkan orang yang ingkar itu menemukannya sendiri. Ya, kebenaran dari Islam atau Al-Quran. Oke, itu mengenai pertanyaan tadi ya. Nah, kemudian apalagi tadi pertanyaannya? Kaidah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun ya. Kalau ditanya itu masuk berapa ya? Ya masuk yang tingkatan paling tinggi tadi. Ya, tingkatan yang menggunakan 2 atau 3 bahkan 2 ya. 2 taukid. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang kedua, wa inna kemudian lahafidun ya. Bahkan ya wa inna lahu lahafidun. Ya ada 2. Inna sama lahafidun. Itu ada 2 ya. Kalau 2 berarti maksudnya sudah ingkari. Nah, dari mana kita tahu ingkari ya? Tadi udah jelasin ya, dari asbabun nuzul. Silakan teman-teman bisa rujuk sendiri. Gitu, bisa rujuk sendiri. Tetapi secara umum ya kita memang tahu bahwa Al-Qur'an itu diingkari oleh mereka. Al-Qur'an itu diingkari oleh orang-orang kafir. Bukankah Rasul itu dituduh sebagai orang sihir ya, penyihir karena Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang turun kepada Nabi itu menjadi tuduhan orang-orang kafir menuduh Nabi sebagai penyihir, sebagai orang yang gila gitu, karena dia yang ngomong sendiri ya menggunakan ayat Al-Quran. Ya, Allah di situ ya, saya yang akan menjaga, membela. Itu bisa masuk kaidah 2 sebenarnya, 2 kaidah sekaligus. Pertama dilihat dari segi apa? Dari segi taukidnya, dari segi jumlah taukid yang dipakai itu ada 2, inna dan lahafidun. Dari segi levelnya dia level mana? Ya tingkat berapa ya? Tingkat yang orang yang mengingkari. Gitu. Ya, dilihat dari 2 hal itu. Maka bisa diterapkan di situ ya untuk kasus inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, kemudian apalagi tadi ya? Tadi apa lagi yang ditanya? Kalimat nominal. Oh, itu yang mana ya tadi? Yang kaidah berapa? Itu kaidah Kira berapa?
Kaidah keberapa? Kaidah 9 Berapa? Berapa? 91. Yang contohnya surah Yasin, Pak, ayat 14. Masih di mute. Ini ya. Kita arsalna ilaihim isnaini fakadzdzatuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ya, itu inna dan kalimat nominal di bukunya, Pak. Oke. Kapan ada itu? Yakin dengan kabar Rasul itu menyatakan ungkapan di atas. Ungkapan mereka itu mengandung dua taukid, inna dan kalimat nominal, ya. Oke, gini ya. Yang ditanyakan mana kalimat nominalnya gitu ya. Iya, dan maksud dari Iya kan? nominalnya itu, Pak. Oke, tadi sudah disinggung nominal itu yang apa tadi jumlah ismiyah ya. Iya, Pak. Oke, ada kaidah begini dalam ilmu nahwu ya, dalam mubtada khobar. Kalau pengen mentaukidkan ya, pengen memberikan fokus gitu ya, ihtimam ya, fokus seseorang pengen memberikan ihtimam kepada lawan bicara, itu diantaranya adalah dengan cara membalik takdim takhir ya, atau kalau di mubtada khobar itu ya khobar muqaddam, mubtada muakhkhar gitu. Itu cara untuk mentaukidkan. Misalnya begini, misalnya contohnya apa ya contohnya? Ya salah, misalnya zaitun ya, zaitun fil fasli ya, zaitun fil fasli, zait ada di dalam kelas. Kalau kayak gitu kan datar saja, zait ada di dalam kelas. Tapi kalau orangnya itu agak ngeyel ya, atau kita pengen meyakinkan, maka caranya dibalik. Khobar muqaddam fil fasli zaitun, di dalam kelas ada zait gitu ya. Ya, kalau subjek predikat itu kan zait ada di dalam kelas. Tapi kalau dibalik, di dalam kelas ada zait. Nah, itu kan penekanan di situ. Ya, ada sisi penekanan. Kalau hanya SP, subjek predikat objek gitu, itu umum gitu ya. Ya, tetapi ketika dibalik ya, susunannya dibalik, itu ada kelebihan, ada apa? Atensi tersendiri ya, ada perhatian tersendiri. Sebenarnya ini tidak hanya di kalimat jumlah ismiyah saja, fi'liyah pun juga bisa. Contoh, iya karena butuh, wa iya karena stain, itu takdim takhir. Kalau nak butuhka, wa nasta'inuka, ya, itu kan biasa. Kami meminta, kami menyembahmu, wahai Allah, dan kami meminta tolong kepadamu. Ya. Tapi ketika dibalik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sudah ada apa namanya? Ada penekanan tersendiri, sehingga itu taukid gitu. Hanya kepada Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta tolong. Nah, ini pun sama di sini. Faqalu inna ilaikum la mursalun. Ini kalau normal harusnya inna mursaluna ilaikum, harusnya ya. Gitu ya. Inna sesungguhnya kami, mursaluna itu diutus, ilaikum kepadamu. Itu urutannya harusnya. Tapi di sini dibalik, inna ilaikum mursalun. Sungguhnya kami kepadamu, ya. Itu diutus. Gitu. Jadi ada penekanan di sana ketika dibalik. Ya, kepadamu. Gitu. Seolah-olah gini. Kalau kami diutus kepadamu, gitu.
Itu kan biasa ya. Tapi kalau bilang yakin deh gitu ya, kami itu benar-benar diutus kepadamu gitu ya. Kami itu kepadamu itu sebagai utusan. Gitu. Ingin meyakinkan bahwa si orang tersebut itu memang benar-benar dikirim untuk sebagai utusan kepada kaum tersebut. Gitu. Nah di situ ada taukid gitu ya. Meskipun taukidnya itu skalanya skala rendah karena hanya takdim takhir atau khobar muqaddam mubtada muakhar. Contoh lagi misalnya tadi ada apa tadi ya? Inna fi dzalika la ayatil apa tadi? Liqaumi yatafakkarun kalau nggak salah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Itu kan 3 tadi nyebutnya. 3 itu di mana? Inna 1. Fi dzalika ya. Kemudian la ayatin 3 ya. Harusnya kan kalau sesuai aturan subjek predikat atau aturan apa jumlah ismiyah itu kan ya mubtada'nya dulu baru kemudian khobarnya. Harusnya kan inna ayatin fidzalika ya. Innala ayatin fidzalika. Harusnya kan gitu. Ya. Sungguhnya ya ayat apa? Ada ayat-ayat di dalam hal tersebut. Kan gitu urutannya. Ya. Tetapi di situ dibalik. Sesungguhnya di dalam hal tersebut sungguh ada ayat gitu. Nah, itu takdim tadi. Takdim takhir ya. Mendahulukan dan mengakhirkan. Yang harusnya di depan taruh di belakang, yang harusnya di belakang taruh di depan. Itu tujuannya diantaranya adalah taukid. Gitu. Dalam kasus ini dia mubtada muakhar ya, kabarnya dimuqaddamkan. Nah, itu letak taukidnya itu di sisi itu ketika didahulukan. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia itu pun biasa sebenarnya kita menggunakan hal tersebut. Misalnya begini, misalnya saya bilang kami menghormati dosen, gitu ya. Itu kan biasa ya. Itu subjek, predikat, objek. Tapi ketika dibalik kepada dosen, kami menghormati. Nah, itu ada penekanan di situ. Nah, penekanan itulah taukid. Nah, jadi ada artinya kayak gitu. Hanya dibalik saja itu punya maksud. Tidak hanya sekedar asal lalu gitu ya. Bukan, di situ ada penekanan. Nah, penekanan di situlah yang disebut sebagai taukid. Sehingga kasus tadi inna ilaikum mursalun itu ya ketika dibalik ilaikum ditaruh awal, mursalun taruh belakang. Nah, di situ ada taukid dalam hal nominal tadi ya. Gitu. Tidak menggunakan la ya, tapi inna sama kalimat nominal. Sebagaimana inna fi dzalika la ayatin. Nah, di situ juga khobar muqaddam sehingga menjadikan dia disebut sebagai taukid ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Atau ada lagi yang belum dijawab tadi? Alhamdulillah udah semua sih tadi ya, Konita. Iya Pak, insya Allah udah. Iya, udah semua, Pak. Oke, silakan kalau ada lagi yang mau ditanyain. Barangkali masih ada yang. Kak, saya mau nanya yang tadi khobar ibtidai. Itu katanya kan kayak buat informatif aja ya Pak. Pakai taukidnya berarti cuma 1 ya Pak? Mulai taukid. Yang khobar ibtidai. Nah, gimana? Pakai taukidnya cuma 1 juga sama kayak khobar talabi. Khobar tadi kan 3 ya. Ada khobar ibtidai, ada tolabi, ada ingkari. Kalau ibtidai itu nggak pakai taukid. Oh, nggak pakai dia Pak? Nggak pakai. Yang pakai taukid itu taukid 1 itu tolabi namanya. Khobar tolabi. Kalau pakai taukid 2 atau ke atas ya itu namanya khobar ingkari dalam bahasa balaghah ya, bisa dilihat di ilmu balaghah itu ada. Ya. Misalnya saya kasih contoh dalam bahasa Arab ya. Zaitun qaimun. Zaid berdiri. Itu namanya khobar ibtidai. Saya ngasih tahu orang Zaid berdiri, ya gitu doang. Karena
orang yang saya kasih tahu ini kosong gitu, faliyutihi. Dia tidak punya info apa-apa. Ketika saya kasih tahu satu info ya beres gitu, dia akan percaya. Ya. Tapi kalau tolabi itu adalah orang yang mutaratid dalam bahasa Arabnya. Mutaratid itu ragu-ragu. Maka kalau ragu-ragu itu menggunakan satu taukid. Ya. Gimana caranya? Inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid duduk berdiri ya. Sesungguhnya Zaid berdiri. Karena dia bisa jadi dapat info bahwa Zaid itu duduk. Gitu. Maka untuk meyakinkan ya pakai satu taukid. Tapi kalau misalnya dia mengingkari gitu ya, dia nggak percaya bahwa Zaid itu sedang berdiri. Gitu. Dia percayanya itu Zaid ya lagi duduk gitu ya. Maka kalau seperti itu pakai tingkat level tinggi gitu ya. Bisa 2 taukid atau bahkan lebih. Gimana 2 taukid? Misalnya kalau 2 taukid, inna Zaidan laqaimun. Sesungguhnya Zaid sungguh sedang berdiri. Atau tambah wallahi, wallahi inna Zaidan laqaimun. Demi Allah, sesungguhnya Zaid sungguh sedang duduk gitu ya. Sedang berdiri. Nah, contoh dalam Al-Qur'an nih, saya kasih contoh yang lain. Dalam Al-Qur'an misalnya surat Al-Asr ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, sudah ada inna ditambah la. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh dalam dalam kerugian. Nah, ada inna tambah la. Nah, berarti kalau gitu langsung koneksi kita pemahaman. Oh, kalau gitu berarti objeknya sedang ingkar nih. Iya, gitu. Banyak manusia itu tidak menyadari itu, gitu ya, menyadari bahwa kita itu ya rugi setiap waktu, gitu. Banyak dari kita yang tidak sadar, gitu ya. Jadi seolah-olah mengingkari, gitu ya, mengingkari keberadaan itu. Maka Allah itu menegaskan, sungguh manusia itu, sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Itu namanya khobar ingkari. Ya, tetapi kalau tadi ya dalam hal-hal yang bersifat jelas, sudah jelas, Allah itu tidak perlu ngoyo-ngoyo menggunakan level tingkat tinggi, ya, tidak perlu ngoyo-ngoyo pakai level ingkari, cukup satu taukid saja itu sudah cukup, ya, bahkan atau nggak perlu pakai taukid, gitu, nggak perlu pakai taukid. Makanya dalam ayat-ayat tentang akidah yang menegaskan bahwa Allah itu Tuhan, Allah itu satu, itu umumnya itu tanpa taukid atau kalau pakai taukid itu satu saja. Innallaha ghafurur rahim, innallaha sami'un alim. Ya. Qul huwallahu ahad, ya. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, tanpa taukid lah. Karena ya orang itu sudah sangat mudah sekali sebenarnya untuk mencari info. Dan bahkan ada di depan mata mereka bahwa ya Allah itu ya memang satu, Allah itu ya memang Tuhan. Gitu. Ya. Jadi nggak perlu. Ya. Karena orang sudah bisa mikir sendiri. Gitu, untuk hal tersebut. Jadi tidak perlu ngoyo-ngoyo pakai taukid tingkat tinggi Allah. Nah, kira-kira pemahamannya seperti itu. Gitu ya. Oke, silakan, ada lagi? Oh, boleh satu lagi nggak, Pak? Silakan. Tadi yang Al-Hijr ayat 9 itu kan inna nahnu nazzalna dzikri wa inna lahu lahafidun. Nah, ini kan innanya ada 2, terus lahafidun. Itu berarti apakah masuknya taukidnya 3 atau taukidnya 2? Inna sama la. Nah, ini ada 2 konteks ya sebenarnya. Ada 2 konteks, 2 hal yang diomongin. Pertama, inna nahnu nazzalna dzikra. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ya. Terus yang kedua adalah wa inna lahu lahafidun. Ya. Yang pertama itu ngomongin tentang Allah lah yang menurunkan. Yang kedua itu ngomongin bahwa Allah lah yang menjaga. Jadi ada 2 hal ya. Nah, sebenarnya yang awal itu pun juga ada
taukidnya itu 2 sebenarnya. Tapi 2 ini penekanannya beda. Inna sama nahnu, ya. Tidak ada 2 itu ya. Inna sesungguhnya kami, nahnu ya kami ini, gitu ya. Allah artinya. Nazzalna dzikra, ya, menurunkan Al-Qur'an, gitu. Ya. Itu lalu di situ itu taukid itu. Ya, taukid. Karena awalnya sudah dibilang inna, sungguhnya kami itu sebenarnya sudah selesai. Tetapi kenapa Allah tak menggunakan nahnu lagi? Ya. Itu inna nahnu. Ya, berarti yang pertama, separuh pertama itu sudah pakai taukid 2 ya, level 2. Berarti kalau gitu ada pengingkaran sebenarnya. Ada orang-orang yang mengingkari bahwa yang menurunkan Al-Qur'an itu Allah. Banyak gitu contohnya. Orang-orang kafir zaman Nabi itu memang meyakini yang Quran itu ya buatan Nabi, ya. Nabi yang ngarang-ngarang gitu Al-Qur'an. Ya, buktinya sampai Al-Qur'an nantang untuk bikin tandingan itu kan menunjukkan ada apa? Pengingkaran ya. Pengingkaran mereka bahwa Al-Qur'an itu dari Allah itu diingkari. Sehingga di situ inna nahnu nazzalna. Kemudian wa inna lahu lahafidun. Ya, ini juga sama. Nah, ini malah level 3 sebenarnya. Inna lahu ya, lahafidun. Innanya sendiri satu, lahu lahafidun itu takdim takhir, lahafidun lamnya di situ. Jadi ada 3 ya. Ya bagian kedua ada 3 taukid. Kalau diartikan kan wa inna dan sesungguhnya kami lahu untuk Al-Qur'an lahafidun yaitu sungguh yang menjaga. Kalau normal artinya kan begini, kalau normal sesungguhnya kami itu menjaga Al-Qur'an ya. Wa inna lahafiduna lahu harusnya ya. Wa inna lahafiduna lahu itu kalau mengikuti aturan baku subjek predikat objek ataupun mubtada khobar. Tapi di situ dibalik. Wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami lahu itu hanya bagi Al-Qur'an lahafidun itu sungguh orang yang menjaga atau zat yang menjaga. Jadi ada 3 ya. 2 konteks, yang konteks pertama itu 2 taukid, yang konteks kedua itu 3 taukid. Yang konteks pertama itu tentang menegaskan tentang turunnya Al-Qur'an dari Allah. Konteks kedua itu tentang penjagaan Allah kepada Al-Qur'an. Gitu. Bisa pahami ya? Insyaallah Pak, baik ya. Ya. Konteks. Jadi nggak ada hubungannya, gitu, nggak ada hubungannya. Inna di awal udah kok inna lagi beda. Ya, kasusnya beda 2 konteks. Baik, terima Oke, kasih ada Bapak. lagi? Ya. Silakan kalau ada lagi. Oke. Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Oke, sebenarnya nggak ada ya. Kita cukupkan saja untuk kelas pada pagi hari ini. Kita lanjutkan di minggu mendatang ya dengan tema berikutnya ya. Silakan yang bertugas ya, di minggu depan untuk mempersiapkan ya, semoga lebih hidup lagi ya kelasnya, hidup lagi, jadi banyak pertanyaan, banyak tanggapan ya, jawaban. Siapapun silakan ya, bisa bertanya, ikut berkomentar ya, ya siapapun silakan ya, biar kelasnya itu bisa hidup. Yang menjawab tidak harus presentator. Oke, presentator iya menjawab jawaban ya, misalnya menjawab pertanyaan di awal boleh ada pertanyaan boleh jawab presentator. Tapi kalau ada yang lain ingin menambahkan, ingin menjawab boleh saja, ingin menyanggah bahkan, sehingga nanti kelasnya itu biar bisa hidup ya, kita bisa mengembangkan materi yang sedang kita bahas. Oke baik ya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, sampai ketemu di
minggu yang akan datang ya. Mari kita tutup kelas pada pagi menjelang siang ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.